Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh senang sekali pagi hari ini kita bisa berjumpa sekali lagi dalam hadirat Tuhan. Biar pagi hari ini kita bawa kerinduan kita kepada Tuhan. Mari kita bawa seluruh hati dan hidup kita kepada Tuhan. Saya percaya seperti kata firman Tuhan bahwa kasih Tuhan itu selalu baru di hidup kita. Untuk itu mari kita menikmati kehadirannya. Izinkan Tuhan memperbarui hati kita, iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya pagi ini di dalam hadirat Tuhan akan terjadi sebuah jamahan hujan mujizat dalam kehidupan kita. Itu tuh mari kita bawa, kita akui Tuhan sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, amin. Mari kita akan mulai bawa hati kita. Haleluya. Nyanyikan pujian ini. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari katakan walau seribu rebah, amin. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari katakan dengan iman, haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari katakan dengan iman, haleluya. Mari katakan sama-sama. Walau 1000 rebah di sisiku, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Nyanyikan dengan iman, haleluya.
Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan, takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita sembah Dia, angkat suaramu dan sembah Tuhan. Bukankah Allah yang layak disembah? Kami datang kepadamu, bawa hidup kami menyembahmu. Kiranya matakan darahmu. Haleluya, Engkau Allah yang besar. Kami takkan takut dan khawatir lagi, sebab Kau beserta kami. Engkau Allah yang peduli dengan hidup kami. Terpujilah Engkau, Hiralah matakan darah mayasi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembahmu, hadirat-Mu di sini Tuhan. Hadirat-Mu memulihkan, hadirat-Mu menjamah kami. Kiranya matakan darah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Hati kami haus, hati kami lapar kepadamu ya Tuhan pagi ini. Kami mau datang menyenangkan-Mu, menyembah-Mu. Hanya Kau yang layak disembah. Kiranya mata karamayasi. Haleluya. Bata karamu radamu. Haleluya, haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, amin, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tuhan, ini yang harus terus kami ingat, bahwa kami tidak akan pernah sendiri. Kami memiliki Allah yang setia menyertai kami. Karena biar kami terus boleh ada di hadirat-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, dengan hati yang terus merindukan-Mu setiap hari. Karena di hadirat-Mu lah kami boleh menemukan kehidupan.
Dari hadirat-Mu lah hidup kami boleh dikuatkan. Di hadirat-Mu kami boleh menemukan sebuah pengharapan yang baru. Itu yang membuat kami terus bersemangat. Itu yang membuat kami berkobar-kobar untuk menghadapi hidup kami. Karena kami tahu di dalam Engkau selalu ada harapan baru. Untuk itu Tuhan, biar hati kami dipenuhi dengan cinta kepada Tuhan. Oh, biar kami belajar untuk mencintai-Mu semakin hari, semakin besar cinta kami kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat hadirat-Mu pagi ini. Kami mau sungguh-sungguh merenungkan firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi kekuatan buat hidup kami. Menolong kehidupan kami untuk kami boleh mengalami sebuah perubahan ke arah Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap merenungkan firman Tuhan. Katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Wah, puji Tuhan. Ya, saya percaya hadirat Tuhan ada di rumah Anda, ya, dalam hidup kita, sehingga kekuatan yang baru selalu diperbarui dalam hidup kita. Amin, amin. Oh, bersyukur karena kita memiliki Allah yang dekat dengan hidup kita. Nah, sebelum kita melanjutkan perenungan firman Tuhan di kitab Amsal pagi ini, saudara, jangan lupa kalau saudara hari-hari datang dengan pergumulan, datang dengan doa, pokok-pokok doa, masukkan pokok-pokok doa Anda di live chat yang ada. Nanti setelah akhir daripada perenungan ini, saya akan berdoa buat Anda. Dan saya percaya sampai hari ini, mujizat Tuhan masih berlaku. Amin. Oke, mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab, pembacaan berseri. Ya, kitab kita di Amsal pasal yang ke-20. Sudah pasal 20 ya, kurang 10 pasal lagi. Ya. Oke. Amsal 20 ayat yang pertama sampai dengan ke-10. Amsal 20 ayat 1 sampai ke 10. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Siapa membangkitkan marahnya membahayakan dirinya. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Tetapi orang yang pandai tahu menimbahnya. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku. Dua macam batu timbangan, dua macam takaran, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Nah, biar pagi hari ini kita akan coba merenungkan satu hal yang Tuhan mau ajarkan buat hidup kita. Tentunya di dalam pembacaan Alkitab yang baru saja kita baca ini banyak sekali kebenaran kekal yang kita bisa pelajari. Tapi pagi hari ini saya rindu untuk menyampaikan satu topik ini. Topik ini adalah hidup terhormat karena menjauhi perbantahan. Ya, di ayat yang ketiga kita coba baca lagi ya, ayat ketiga. Yuk kita baca. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Alkitab berkata begini, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Oh, Alkitab ini mengajarkan buat hidup kita untuk menjauhi yang namanya perbantahan. Kenapa saudara? Perbantahan ini kadang kalau kita tidak menjaga hati, maka di dalamnya terselip sebuah amarah, sebuah hati yang tersinggung, hati yang terluka, sehingga keinginan kita ini adalah untuk mulai mengalahkan orang lain, bahkan memperkatakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang keras, kata-kata yang menjatuhkan orang lain. Nah, ini yang Alkitab tentang, supaya Anda tidak jatuh di dalam kesalahan karena perbantahan tadi. Makanya dikatakan ini hidup terhormat karena menjauhi perbantahan. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi
perbantahan. Nah, untuk itu mari kita akan pelajari bagaimana kita bisa menjauhi hati yang penuh dengan perbantahan, yang nggak mau kalah, yang ingin mengalahkan orang lain, hati yang susah untuk, kalau orang Jawa nggak terima begitu loh, ya tersinggung, marah, pingin menjatuhkan orang lain. Nah, untuk itu mari kita akan pelajari ini ya, di beberapa 3 hal yang kita akan pelajari. Yang pertama adalah di ayat yang ke-5. Coba kita baca ayat 5. Dikatakan begini, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Ya, saya ulangi, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Artinya begini, orang yang dapat menguasai dirinya. Jadi kalau Anda adalah orang yang ingin hidup terhormat, menjauhi perbantahan, yang pertama adalah orang yang dapat menguasai dirinya. Keinginan manusia dikatakan rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Kita itu ingin mengalahkan orang lain lah, ingin melukai orang lain lah, ya merasa tersinggung dan ingin menjatuhkan orang lain. Rancangan manusia itu terlalu seperti air yang dalam. Tetapi dikatakan begini, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Artinya keinginan manusia ini banyak, tapi hanya orang yang pandai yang bisa menguasainya. Nah, di sini penting buat hidup kita untuk menguasai diri kita. Menguasai diri itu artinya adalah kemampuan untuk mengalahkan kedagingan kita atau keinginan kita sendiri dan mempersilahkan tangan Tuhan untuk menuntun kita. Itu namanya menguasai diri. Orang yang sanggup mengalahkan kedagingan atau keinginan sendiri. Keinginan kita apalagi dalam perbantahan, ya kita itu pasti ingin membuat orang lain malu, ya kita merasa benar sendiri dan lain sebagainya. Nah, orang yang bisa menguasai diri adalah orang yang bisa mengalahkan keinginan itu. Dan saya percaya orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri dikatakan terhormatlah. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang terhormat. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang tersegani, disegani. Ya, bukan karena kita pandai, bukan karena kita ini punya kekayaan lebih, bukan itu juga. Anda disegani karena kita ini memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Karena itu penting untuk kita selalu menghasilkan buah roh. Ya, ini buah roh yang ke-9, menguasai diri. Ya, bagaimana kita ini dengan sengaja menjauhi yang namanya pertengkaran. Sudahlah. Saudara, jangan menyimpan kesalahan orang lain dalam hatimu. Karena begitu Anda menyimpan kesalahan orang lain, lalu hatimu panas oleh karena tingkah laku orang itu. Lalu kalau Anda membiarkan terus, maka muncul yang namanya dendam, ingin membalas, ya ingin melakukan sesuatu yang mungkin lebih dahsyat daripada orang itu. Anda karena dari hati yang penuh dengan kepahitan, penuh dengan luka, Anda ingin membalas. Nah, saudara, disitulah sebenarnya saya pernah mengatakan kepada Anda di kerenungan firman waktu yang lalu, dikatakan waktu hati kita ini panas, penuh dengan dendam, maka kita kehilangan satu ini. Apa itu? Damai sejahtera. Padahal damai sejahtera itu adalah bukti penyertaan Tuhan buat hidup kita. Kita dengan sengaja menolaknya, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang dituntun oleh keinginan kita sendiri. Nah, kalau sudah begitu, di ujungnya pasti ada kata penyesalan terjadi. Kalau sudah menyesal gitu, Anda membuka diri Anda untuk iblis mengintimidasi terus hidup kita. Sehingga Anda akan terus berada dalam sebuah tekanan. Nah, ini membuat hidup kita tidak terhormat. Karena apa? Kita menjadi orang yang dikuasai atau diperbudak oleh keinginan dosa kita. Dan iblis adalah bapak daripada dosa itu sendiri. Jadi saudara, kalau Anda ingin hidupmu terhormat, belajarlah untuk mulai menguasai diri kita. Amin. Alkitab berkata pembalasan itu haknya Tuhan, bukan haknya Anda. Tugas Anda adalah mengampuni. Tugas Anda adalah berdamai dengan orang lain. Amin. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, coba lihat ayat yang ke-7. Yang pertama tadi, kalau hidup kita tidak penuh dengan perbantahan, ya kita ini adalah orang yang menguasai diri. Lalu yang kedua, ayat yang ke-7 kita baca,
Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Wah, saudara, yang kedua adalah ini. Anda harus ingat, apapun tingkah laku perbuatan Anda itu dilihat orang. Apalagi kalau ada label Kristen dalam hidup kita, wow, dunia itu melihatnya. Minimal adalah keluarga Anda, minimal adalah anak-anak Anda. Hidup saya ini dilihat oleh anak saya. Ya, saya selalu ingatkan diri saya, hidupmu itu dilihat anak-anakmu. Anak-anak saya ini ya begitu mungkin dia melihat anak kami ini dekat dengan kami, ya, suami istri. Dengan saya juga, anak-anak kami ini begitu menurut saya itu begitu bangga dengan orang tuanya. Ya, kagum. Makanya kadang-kadang ide saya, tingkah laku saya kadang sangat mudah ditiru oleh anak-anak. Nah, saya bisa bayangin kalau seandainya saya hidup di dalam hati yang luka, hidup dalam perbantahan, suka bertengkar, lalu suka berkata-kata keras kepada orang lain, melukai orang lain, dan anak-anak saya tahu, maka nilai ini yang juga saya turunkan ke anak-anak. Anak-anak saya menjadi anak-anak yang omongannya itu keras, omongannya suka melukai orang lain, skeptis, ya, tidak penuh dengan harapan, melukai orang lain. Saya bisa bayangin bahwa keturunan atau orang-orang yang di sekitar saya ini tidak akan pernah bisa mendapat berkat dari hidup saya. Karena itu yang kedua adalah ini, orang bersih kelakuannya mewariskan yang baik kepada keturunannya. Orang yang bersih kelakuannya adalah orang yang mewariskan sesuatu yang baik kepada keturunannya. Saudara dan saya, Anda dan saya ini punya tanggung jawab untuk menjadi berkat. Karena itu paling tidak selalu ingatkan diri. Saya juga selalu mengingatkan diri saya, kamu dilihat anakmu loh ya. Ya, jangan macam-macam hidupmu itu. Dan ini juga salah satu pagar buat hidup saya untuk saya berhati-hati. Ya, godaan atau apa saja di depan saya ini banyak banget. Di depan Anda juga. Kita semua ada berada dalam sebuah godaan. Tapi selama kita ini memutuskan, bahkan satu ini mengingatkan diri kita, hidupmu ini dilihat anak-anakmu, hidupmu dilihat oleh istri atau suamimu, hidupmu ini harus jadi berkat buat orang lain. Itu menjadi pagar buat hidup kita, sehingga kehidupan kita ini bisa dikuasai oleh diri kita sendiri, bahkan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, di mana kita bisa memuliakan Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Dan lewat hidup Anda menjadi berkat buat orang lain. Karena itu biar ini yang harus ada dalam hidup kita. Apa itu? Sebuah keinginan untuk terus menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Amin. Oke. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga ayat 8 dan 9 kita baca. Yang ketiga ayat 8 dan 9. Raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku? Yang ketiga begini loh, bahwa menyadari bahwa Tuhan itu melihat hati, ya, melihat hidup kita. Tuhan itu melihat apa saja yang kita lakukan, khususnya keputusan di dalam hati kita. Dikatakan mata raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat mengetahui, dikatakan. Dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Raja di sini bicara soal kebesaran Tuhan, di mana Tuhan itu bisa melihat di tempat yang tersembunyi sekalipun, ya, di tempat yang paling aman menurut Anda dan orang lain tidak melihatnya, Tuhan itu melihatnya. Makanya itu, saudara, jaga hatimu. Ya, di dalam dasar hati orang lain mungkin tidak pernah tahu, tapi Tuhan tahu hati kita. Dia bisa melihat hati kita. Karena itu, saudara, jaga hati kita. Sebab kata Alkitab, dari situlah terpancar kehidupan kita. Bagaimana ketika hati kita menjadi hati yang bersih, lalu kita menjaganya dengan baik, saya percaya Anda akan mendapatkan kehidupan Anda dengan baik juga. Ya, ketika Anda bisa menghandle hatimu dengan baik, maka pelayananmu juga akan jadi baik. Anda bisa menghandle hatimu dengan baik, maka kehidupan Anda juga baik. Amin. Karena disitulah kadang-kadang iblis ini mengambil sebuah kesempatan untuk mencuri. Setiap hari seperti doa, hari ini kurenungkan firman-Mu seperti pagi ini. Saudara, Anda sedang mempersilakan Tuhan untuk menjaga hatimu, supaya kedapatan tetap bersih di hadapan Tuhan.
Amin. Kita ini punya kecenderungan untuk menjadi jahat, membalas kejahatan orang lain. Oh, kita ini punya potensi untuk jatuh ke arah itu. Tetapi biar pagi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Salah satunya adalah Tuhan untuk melihat hatimu. Jaga hatimu baik-baik. Kalau ada hal yang menarik perhatian Tuhan, itu adalah hati kita. Masih ingat ketika Daud dipilih oleh Tuhan? Saudara, Samuel itu punya banyak anak. Ya, lalu satu saat Isai maksud saya. Samuel disuruh oleh Tuhan untuk ke rumahnya Isai. Ya, untuk mendoakan salah satu anak Isai. Tuhan tidak bilang secara spesifik siapa, tapi Tuhan suruh pergi aja ke tempatnya Isai. Akhirnya Samuel datang ke rumah Isai, lalu memperkatakan firman Allah kepada Isai. Ya, lalu Isai memanggil seluruh anaknya. Ya, ketinggalan satu sebenarnya, tapi seluruh anaknya, gede-gede. Yang namanya Eliab, Syamah, Abinadab, itu tinggi-tinggi, gede-gede, saudara. Badannya besar-besar, gagah-gagah, ganteng-ganteng, keren-keren. Tapi ditolakin, karena Tuhan tidak terlalu tertarik dengan bentuk fisik atau tindakan luar, bukan itu. Ya, baru setelah itu, karena Daud tidak ada, ya akhirnya suruh panggil. Daud muncul. Daud dikatakan kemerah-merahan. Untuk jadi seorang raja secara bentuk fisik itu jauh banget. Raja itu harus yang wibawa, badannya keren, tinggi, besar, ya kelihatan dari luar tampak wibawa. Tapi Daud ini kemerah-merahan, kecil, kemerah-merahan. Ini jadi raja kok nggak cocok. Ya, Samuel pun ketika lihat Daud mungkin agak ragu, bener ini. Tapi Tuhan bilang urapi dia. Karena Tuhan itu berkenan kepada hati. Amin. Hati Anda dan saya adalah hati yang sanggup mempengaruhi Tuhan. Untuk itu jaga hati kita. Iblis bisa menjatuhkan lewat apa saja, termasuk salah satu dari perbantahan. Tapi selama Anda menjaga hatimu, maka hidupmu akan menjadi terhormat, kata Alkitab. Amin. Hidupmu akan jadi teladan bagi orang lain. Teladan sebenarnya begini, teladan kehidupan itu adalah nasihat yang paling tajam. Nasihat yang paling efektif daripada kata-kata. Kadang-kadang kita ini suka ribut, ya, nasehatin anak kita dengan kata-kata, tapi kita sendiri nggak pernah berubah. Maka itu yang terjadi adalah buahnya adalah pasti melukai hati anak. Hidup kita itu bukan mengintimidasi. Yang mengintimidasi artinya kita menuntut orang lain berubah, tapi kita nggak mau berubah. Itu mengintimidasi. Tapi hidup kita harusnya menginspirasi. Kita berubah, lalu dari perubahan hidup kita itu ternyata orang lain terinspirasi untuk berubah juga. Nah, itu yang dikehendaki Tuhan. Lalu yang ketiga dikatakan mata Tuhan itu tidak akan pernah luput dari kejahatan. Jaga hati kita. Nah, dari situlah maka kita akan menjadi orang yang hidup terhormat. Karena kita tidak akan berada di dalam sebuah perbantahan. Amin, amin. Saudara, biar firman Allah ini mulai mengubahkan hati kita. Firman Allah ini sungguh-sungguh bekerja di hidup kita, di hati kita. Dan saya percaya ketika kita mengizinkan firman Allah itu berbicara kepada kita, maka hidup kita akan mengalami perubahan ke arah Kristus. Dan saya berdoa setiap kali kita merenungkan kitab Amsal ini, tiap kali kita merenungkan kitab Amsal, kita ini bertemu dengan sebuah nilai kebenaran firman Allah. Dan di ujung daripada semua yang kita renungkan adalah ini, perubahan hidup. Amin. Kita mengalami sebuah perubahan hidup, di mana kehidupan kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saya percaya saudara bahwa Tuhan sangat dipengaruhi dengan sebuah keputusan hati kita. Saya mau berubah ya Tuhan. Karena dikatakan itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah kita sejati ya bukan sekedar kita datang ke gedung gereja ya atau di rumah ibadah online. Sehari-hari ini kita lakukan itu. Ya itu ibadah, tapi ibadah yang sejati itu bukan hanya berhenti di situ. Ada nyanyi, ada duduk, itu sikap ibadah. Dan saya mendorong Anda untuk melakukan yang terbaik. Tetapi ada satu sisi yang membuat ibadah kita menjadi sejati. Apa itu? Berubahlah, kata Alkitab. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi tiap kali kita merenungkan firman Allah hari ini, pagi ini seperti gini. Di ujung daripada perenungan biar hari ini kita mengambil keputusan. Tuhan, saya mau bertobat. Saya mau diubahkan. Saya ini emosian, ya suka emosional maksudnya.
gampang marah, gampang tersinggung. Tuhan, tolong saya hari ini untuk saya lebih sabar. Tolong saya hari ini supaya saya lebih bisa menguasai diri. Dan saya percaya Tuhan pasti mengubah hidupmu. Amin. Amin. Nah, kesempatan pagi ini, saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Izinkan Tuhan menjamah kita. Izinkan Tuhan melawat kehidupan kita. Dan ambil keputusan, Tuhan, saya mau berubah. Sebab Dia Allah yang setia buat hidup kita. Amin. Amin. Mari kita datang menghampiri Tuhan. Saudara, kalau Anda adalah orang yang hari ini berkata, Pak Yudi, saya mau berubah, saya mau bertobat. Angkatlah tanganmu di tempat Anda. Saya tidak bisa melihat Anda, tapi dengan iman, ketika Anda datang dan berkata, Tuhan, aku mau mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Tuhan, kemarin aku marah sama si A. Aduh, aku kepahitan sama dia karena dia ngomongnya agak kasar sama aku. Saudara, sekarang waktunya untuk Anda melepaskan pengampunan. Izinkan hadirat Tuhan menjamah hidupmu. Amin. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Nyanyikan lagu ini. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan ini. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi, Kau tunjukkan. Mari katakan ini. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tuhan, hamba berdoa sekarang untuk setiap tangan-tangan yang terangkat. Setiap orang yang menyadari bahwa hari ini kami kadang susah untuk menguasai diri kami, kadang marah itu begitu dominan, gampang tersinggung, susah mengampuni, suka untuk ingin membalas dendam. Tuhan, Kau yang menjamah hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kasih daripada Allah pagi hari ini turun atas kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh mengalami sebuah perubahan pagi ini. Dan itu adalah ibadah yang sejati, di mana ibadah yang selalu diakhiri dengan sebuah keputusan untuk kami berubah, satu komitmen baru lagi. Tuhan, Kau yang melihat hati kami. Pagi ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menjamah kami, Engkau yang mengubahkan hidup kami. Hati yang remuk, hati yang hancur, tidak pernah Kau pandang hina ya Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di sini, ada di rumah kami masing-masing. Engkau yang mengubah kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus, supaya hidup kami memuliakan Engkau. Haleluya. Lalu saudara, saya mau berdoa untuk setiap permohonan doa yang telah masuk. Ada banyak kebutuhan doa, ya. Saya akan berdoa secara global, dan nanti ketika ada pernyataan-pernyataan Tuhan, saya akan sampaikan kepada Anda. Biar pagi hari ini, mari kita akan dengan iman membawa perkara kita kepada Tuhan. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang adil. Dia setia mengasihimu sampai hari ini. Tuhan sangat-sangat ingin untuk menolong Anda dengan mujizatnya.
Itu mari kita angkat tangan, saya akan tumpangkan tangan ke pokok-pokok doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kebutuhan doa yang telah ditulis ini, hamba berdoa, Tuhan Engkau Allah yang menjawab dengan keajaiban di dalam nama Tuhan Yesus. Biar sungguh-sungguh Engkau menyatakan kemuliaan-Mu di antara umat-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau lah Raja, Engkau lah Allah. Engkau lah Allah yang besar dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang mengalami pergumulan di dalam pekerjaan, oleh karena situasi pandemi yang seperti ini, mereka yang omsetnya menurun, mereka yang kehilangan pekerjaan, bahkan mereka yang bangkrut sekalipun, Tuhan hamba berdoa supaya terjadi pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau Allah yang memulihkan keadaan kami. Hamba berdoa sekarang berkat daripada Allah mengalir sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk keluarga demi keluarga, keluarga-keluarga yang di ujung daripada perceraian, karena sebuah konflik, karena sebuah hati yang terluka. Dalam nama Yesus dipulihkan, disembuhkan. Aku berkata kepadamu, iblis, lepaskan tanganmu dari keluarga ini. Biar kasih yang baru mulai dibangkitkan, anggur baru mulai dipulihkan dalam keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Aku berdoa juga untuk orang-orang yang sakit hari-hari ini. Oh, baik COVID-19, baik sakit paru-paru, jantung, diabetes, atau dalam persendian, tulang-tulang, baik di kaki, punggung, di lengan dan lain sebagainya. Aku berdoa sekarang, aku perintahkan kesembuhan mengalir. I speak healing. Aku memperkatakan kesembuhan pagi ini dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Ada beberapa orang yang mengalami perih di tenggorokannya. Anda untuk menelan begitu sakit ya, karena ada luka mungkin dalam tenggorokan. Tuhan berkata kepada saya, setelah acara ini kau akan bisa menelan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapapun Anda hari ini, terimalah kesembuhan ini. Sekarang pagi ini, dalam nama Yesus, terima dengan iman. Terima dengan iman. Dan Anda bisa menelan sesuatu dengan baik, menjadi normal, tanpa sakit penyakit apapun. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga untuk orang-orang yang hari-hari ini mengalami tekanan, ya, stres karena situasi. Tuhan, Kau sumber damai sejahtera. Engkau memberikan penghiburan bagi orang-orang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjadi kekuatan ya Tuhan. Biar Engkau menjadi penghiburan. Karena itu kami ingin dekat dengan Engkau. Di situlah damai sejahtera. Hati kami menjadi tenang. Sekalipun mungkin persoalan belum selesai, tapi hati kami menjadi tenang. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Juga ada beberapa orang yang hari-hari ini merindukan pasangan hidup. Tuhan, hamba berdoa, kasih yang terbaik buat mereka sesuai dengan firman-Mu. Karena itu kami juga perlu buka mata untuk kami boleh diberi hikmat untuk memilih yang terbaik. Dan pertemukan orang-orang dengan jodohnya seperti kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang mendengar doa kami. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Katakan ini. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu, yang ku perlu. Mari katakan ini. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini. Kami boleh terus tinggal dalam hadirat-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya jawaban doa datang dalam kehidupan kami. Dan kehidupan kami mengalami perubahan. Kehidupan kami mengalami sebuah mujizat. Dan kami boleh mengenal Tuhan bukan karena kata orang. Tapi kami mengenal Tuhan karena pengalaman pribadi.
bersama dengan Tuhan. Terimalah berkat dalam kehidupan saudara yang membawa pada kemenangan oleh karena Yesus Kristus yang mengasihimu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin, amin.